Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh diberikan kembali kesempatan untuk dapat beribadah. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau siapkan seluruh hati kita. Kita mau katakan kini saatnya berdiri di altar-Nya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Engkau Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Tak mari memuji. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita basuh tata suci sama para malaikat menyembah-Mu Tuhan. Sama para malaikat menyembah. Yang memuji Engkau Yesus Tuhan. Kami puji Yesusku. Sungguh kembali kita katakan, kini saatnya mau berdiri di altar-Mu Tuhan. Berdiri di altar-Nya, sebab Engkau Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mohon seluruh hidup kita hanya terarah kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai ibadah pagi hari ini. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa kami terus merasakan segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap ada dalam kekuatan dan dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau beribadah. Engkau ada bersama dengan kami, bahkan juga memimpin kami semua Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, bahkan semua jemaat Tuhan. Kami semua boleh memuji, mengagungkan, dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan dan kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita tetap masih menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke tata suci ya Tuhan, membawa pujian dan sembah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kehadiran. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan kesungguhan hati, mari kita katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Dia ternama Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatan jahat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatan. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan jahat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Saya katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, kita tetap masih memuji nama Tuhan, karena kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat. Karena dengan Tuhan kita berjalan di tempat ini. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pembelah hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku
siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami serahkan hidup kami. Tuhan, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali katakan lebih sungguh, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tuhan, rencana-Mu dan karya. Setiap kami serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu. Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu ya Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau bersama kami. Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik mengasihi kami, dan Engkau berikan kesempatan waktu bagi kami untuk beribadah, bahkan juga kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh meneguhkan kami semua
memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran firman-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Demikian juga semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka ada, biarlah mereka boleh menerima firman ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang mereka terima boleh berbuah dalam setiap hidup mereka dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami baca, kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam situasi di mana kita tidak bisa dan belum bisa beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan membuka jalan bagi kita semua, bahkan bagi gereja-gereja yang ada, untuk melakukan ibadah secara online. Dan sampai saat ini kita masih tetap melakukan hal itu. Nah, pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen secara khusus bagi kita semua yang adalah jemaat GGP Bait El, kita pun mengalami hal yang sama di mana pergumulan ini dihadapi oleh kita semua. Tetapi saya kira bahwa walaupun dalam situasi seperti ini tidak akan menghalangi untuk kita diberkati oleh Tuhan, tidak akan menghalangi untuk kita tetap menyembah Tuhan, tidak akan menghalangi untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan, Tuhan mempersiapkan kita untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, baik secara online seperti yang kita lakukan hari ini. Saudara kekasih, ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel
ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dikeluarkan bangsa Israel, kemudian mereka harus melewati berbagai proses. Proses yang dihadapi selain dihadapi di Mesir, ketika mereka keluar, mereka di pasal-pasal sebelumnya mereka sudah berhadapan dengan masalah. Masalahnya apa? Mereka melihat di depan ada laut Teberau. Mereka melihat di sana, ketika mereka maju pasti mereka tenggelam. Kalau mereka berhenti atau mereka mundur, pasukan dari Firaun dari Mesir sedang mengejar mereka. Tetapi apakah Tuhan tidak membuka jalan bagi mereka? Tuhan buka jalan. Sehingga apa? Mereka bisa melewati laut Teberau itu. Sampailah mereka di seberang. Ketika Musa memukulkan dengan tongkat Musa itu, terbelah, kemudian ketika mereka sampai kembali tertutup. Sehingga pasukan Firaun itu mati lemas, mati tenggelam. Setelah itu mereka harus berhadapan di padang pasir, mereka berhadapan ketika mereka berada di satu tempat. Ketika mereka berada di satu tempat yang namanya Marah dan Elim, ternyata mereka diperhadapkan dengan pergumulan lagi. Ada air di sana tetapi airnya rasanya pahit. Tetapi Tuhan menolong mereka. Airnya juga menjadi manis. Semua proses yang terjadi, semua karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Kemudian di Elim, begitu luar biasa ketika mereka ada di Elim. Mereka berlimpah-limpah dengan luar biasa karena apa? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah itu ada mana dari sorga yang diberikan oleh Tuhan. Ada burung puyuh. Jadi proses demi proses mereka sudah lewati. Ketika kita lihat di pasal yang ke-17 ini, ternyata mereka diperhadapkan lagi dengan pergumulan itu. Masalahnya apa? Ternyata mereka tidak mendapatkan air ketika mereka ada di sana. Ketika mereka berada di Rafidi, waktu mereka mau berkemah, ternyata di sana tidak ada air. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang saya ingin mau sampaikan melalui pembacaan ini? Bahwa kita banyak kali diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan. Kita diperhadapkan dengan prosesnya Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari hal itu, bahwa itu adalah bagian dari prosesnya Tuhan, kita pasti mengerti, wah inilah rencana Tuhan yang terjadi bagi kita. Kalau saya mencatat di sini, ternyata bangsa Israel sudah melewati proses demi proses. Tetapi yang pertama saya mencatat di sini, bahwa ternyata mereka tidak taat, tidak turut akan prosesnya Tuhan. Tidak turut akan rencananya Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Artinya apa di sini? Bahwa ketika mereka melewati proses demi proses, ketika mereka melewati dari tempat yang satu ke tempat yang lain lagi, sebetulnya itu adalah bagian dari proses Tuhan. Karena apa? Mereka berjalan ya dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lagi sesuai dengan titah Tuhan. Artinya bahwa itu adalah prosesnya Tuhan, itu adalah rencananya Tuhan. Tetapi kadang-kadang bangsa ini tidak mau mengerti. Mereka tidak mau mengerti dengan hal itu. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah supaya terjadi bagi umat Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, kemudian lihat situasi yang terjadi pada kehidupan kekristenan, pada kehidupan kita, apakah kita mengalami hal yang sama? Saudara kekasih dalam Tuhan, kita banyak diperhadapkan dalam situasi yang mungkin sama seperti ini.
pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan kita sudah alami. Selama pandemi mulai dari bulan Maret, pertengahan Maret sampai saat ini. Kalau pertanyaan itu ada bagi saudara, apakah saudara tidak pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan? Justru ini adalah bagian dari proses Tuhan bagi kita untuk kita melihat bahwa sungguh Tuhan luar biasa baik. Proses demi proses kita lewati, tetapi kita melihat bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Kalau kita mengikuti rancangannya Allah dalam hidup kita, kita mengikuti rencananya Allah dalam hidup kita, kita mengikuti titah Tuhan, saya percaya tidak ada alasan untuk kita tetap atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita bersungut-sungut. Bangsa Israel diperhadapkan dengan hal seperti itu. Mereka bersungut-sungut. Mereka bertengkar. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat situasi ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita sudah banyak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami yang namanya rencana Allah terpenuhi dalam hidup saya dan saudara. Dan kita sudah lewati itu. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan. Mari ketika kita lewati proses ini, kita lihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Dan pasti ada jalan keluarnya. Dari persinggahan ke tempat persinggahan ngalamin pertolongan Tuhan. Sampai di sini pun mengalami pertolongan Tuhan. Percaya sampai ke sana pun pasti kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah bagian di mana kalau kita menuruti rencana Allah, kita mengikuti rencana Allah, kita menuruti titah Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, mari kita berserah kepada kehendaknya Tuhan. Sehingga kita akan mengerti luar biasa Tuhan baik. Sekali lagi Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel pun dalam kondisi mereka ribut terus dengan pemimpin mereka, Musa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa ternyata bangsa ini tidak mengikuti yang namanya titah Tuhan. Tidak mengikuti yang namanya rencana Allah yang diberlakukan bagi mereka. Nah, yang kedua saya mencatat di sini, di ayat yang kedua dikatakan begini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Yang kedua saya melihat di sini tipe daripada bangsa Israel, bahwa ternyata perilaku, karakter mereka yang belum diubahkan. Karakter mereka yang seperti itu. Ternyata hobi mereka apa? Bertengkar. Hobi mereka apa? Bersungut-sungut. Hobi mereka apa? Mencobai Tuhan, seperti yang dicatat dalam pembacaan ini. Bahwa ternyata mereka bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Alkitab berkata bahwa mereka bertengkar dengan pemimpin mereka. Saudara, tipe dan karakter bangsa ini yang benar-benar dalam karakter mereka yang tidak baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang kita mungkin seperti karakter bangsa Israel. Ketika kita mengalami proses demi proses, yang ada adalah kita ribut dengan pemimpin kita. Yang ada adalah kita ribut dan kita komplain, kita bersungut-sungut. Bukan saja dengan pemimpin kita, tetapi dengan Tuhan. Kenapa?
Karena kebiasaan selalu hidupnya bertengkar, bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Dan itu yang terjadi di beberapa peristiwa sebelum mereka sampai di Masa dan di Meribah. Saudara, saya kira ini dia benar-benar berulang-ulang ya. Apa yang terjadi ini berulang-ulang, bangsa Israel menghadapi seperti itu dan berulang-ulang mereka melakukan hal yang tidak baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari melalui peristiwa ini kita belajar mengerti kehendak Tuhan dan kita belajar untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah bagian dari proses Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah mengalami ya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Saya mau berkata bahwa sampai saat ini Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Dan itu yang terjadi. Malah kalau kita lihat bahwa terus berkat Tuhan melimpah walaupun dalam situasi pandemi, tetapi kita tetap berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Bukan saja kita bicara tentang masalah hal jasmani, tetapi dalam kehidupan rohani kita. Kenapa? Terus diisi dengan kebenaran Tuhan. Ada kesempatan bagi kita walaupun kita sampai saat ini masih beribadah, kegiatan-kegiatan gerejawi masih dilakukan dari rumah. Tetapi itu bagian daripada proses pertumbuhan iman kita supaya kita tetap lebih mandiri lagi. Pertumbuhan iman kita lebih mantap lagi. Ada kesempatan bagi kita untuk kita bersekutu bersama keluarga. Ada kesempatan bagi kita untuk saling mengasah karakter kita, perilaku kita. Saya nggak tahu apakah mungkin sampai saat ini masihkah kita tetap berharap, masihkah kita tetap tunduk kepada apa yang Tuhan mau supaya itu yang kita kerjakan berkaitan di situasi keluarga kita. Tetapi saya kira bahwa sekian bulan hadapi saat ini, saya masih melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan keluarga besar GGP Bait El. Bahkan mereka yang terus mengikuti kegiatan dan ibadah-ibadah secara online dari GGP Bait El. Saya percaya mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terjadi perubahan, harus terjadi perubahan, karakter diubahkan oleh Tuhan. Kalau dulu kayak bangsa Israel masih suka bertengkar, ribut-ribut, masih bersungut-sungut, mari rubah karakter kita. Rubah karena apa? Kita sudah melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mari kita rubah dengan kita mengikuti rencana Allah terus terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita lihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saudara, yang ketiga saya lihat di sini. Bukan saja ya harus ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi kita juga belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman apa yang kita hadapi masa lalu? Pengalaman yang kita mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Saya berulang-ulang kali menyampaikan pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Karena memang itulah yang terjadi di tengah-tengah kita semua. Di tengah-tengah umat Tuhan. Terutama di tengah-tengah keluarga besar GGP Bait El. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau Tuhan sudah menolong kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan ya untuk kita tetap berkata bahwa terima kasih Tuhan karena Tuhan baik. Karakter yang dulu harus berubah. Ketika kita belajar dari pengalaman masa lalu, artinya kalau dulu hobinya bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Bertengkar lagi dengan pemimpinnya. Nah mungkin apakah itu jadi hobi? Jadi kesukaan bangsa Israel, begitu terus yang terjadi. Tapi mari pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, bahwa kita robah perilaku kita, kita robah karakter kita dengan karakter yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan lama kita harus kita tanggalkan semua itu, dan mari kita pandang ke depan, kita memandang
bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi saya dan saudara. Masalah pekerjaan, masalah kehidupan keluarga, percayakan semua hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan tahu semua ada di dalam rancangannya Tuhan. Semua ada di dalam rencananya Tuhan. Kita belajar dari pengalaman masa lalu. Sehingga kita lihat bahwa kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dalam komunitas kita, kita lihat bahwa kita terus memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Karena kita sudah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan satu momen pun kita hidup dengan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kemudian kita mengabaikan hal itu. Momen-momen bahagia bersama dengan Tuhan, momen-momen yang kita lihat kebaikannya yang Dia sudah berikan bagi kita. Mari kita tangkap itu sebagai satu pengalaman rohani sehingga kita maju ke depan bersama dengan Tuhan. Kita maju ke depan bersama dengan Tuhan sehingga kita tidak akan berkata di kalimat yang terakhir ayatnya yang ke-7, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Selalu meragukan yang namanya pertolongan Tuhan, selalu meragukan Tuhan dalam berbagai hal. Tetapi mari jadi pelajaran rohani bagi kita bahwa kita belajar untuk mengikuti rencananya Allah, dan kita belajar untuk terus hidup dalam karakternya Allah, dalam karakternya Tuhan, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dihadapi oleh bangsa Israel, yang dihadapi oleh saya dan saudara, itu ditanggalkan semua. Dan kita belajar dari pengalaman di mana Tuhan sudah menolong kita. Pengalaman masa lalu kita, pengalaman baiknya Tuhan bagi kita, pengalaman pertolongan Tuhan bagi kita. Itu yang kita lihat. Itu jadi satu pelajaran rohani bagi kita. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik dan sangat baik bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan sampai saat ini kita tetap mempercayakan seluruh hidup kita dalam pertolongannya Tuhan. Rancangan Allah bagi saya dan saudara itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Banyak sekali yang diperhadapkan kepada kita, tetapi ketika kita meresponinya, itu adalah sebagian dari prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu itu bagian dari rancangannya Tuhan, bagian dari rencananya Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidup kita. Kita akan berkata terima kasih Tuhan, karena proses ini terus membentuk karakter saya. Proses ini membentuk iman saya supaya semakin sempurna di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan berkata adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Kita tidak meragukan kehadiran Tuhan, kita tidak meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Walaupun situasi seperti ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu itu bagian dari prosesnya Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, saya percaya dengan kebenaran ini terus mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mengikuti rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita mengikuti rencana dan rancangannya Tuhan. Kemudian kita mengubah karakter menjadi karakter yang baik yang memuliakan Tuhan, dan belajar dari pengalaman masa lalu bahwa kita sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, bersyukur untuk firman Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk rancangan Tuhan dalam hidupmu. Kita mengalami proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang kami boleh terima pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami terus mengalami yang namanya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami tetap mengikuti rencananya Tuhan. Apapun yang Tuhan hantar, Tuhan bawa kami ke dalam situasi apapun, kami tahu itu bagian dari prosesnya Tuhan.
yang terus terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami responi firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa ketika kami belajar dari pengalaman masa lalu di mana Tuhan menolong dan Dia menyertai kita, kami tetap kuat dan kami tetap bertumbuh dan kami tetap komitmen untuk kami mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Karena ini adalah bagian dari proses Tuhan terus terjadi dalam hidup kami, sehingga kami terus dibentuk dalam hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan dalam hal apapun terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh respon firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kembali kita ada di awal bulan September, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya kira ini bukan jadi rutinitas bagi kita untuk kita terus ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tetapi setiap saat kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin membacakan kebenaran Tuhan, makna daripada perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus dari rumah, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, salibnya, salibnya. Yesus tertancap di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Betapa mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita siapkan seluruh hidup kita. Mari kita bangun relasi dan hubungan kita dengan Tuhan.
Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menolong kita. Bahkan juga dia sanggup menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ampuni orang yang bersalah kepada Engkau. Dan mohon ampun kepada Tuhan kalau Engkau bersalah kepada orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang datang di hadapan Tuhan. Kami datang dalam kerendahan hati kami. Mohon pengampunan-Mu Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Kami hamba-hamba-Mu, bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami semua dilayakkan oleh Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kedua unsur perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini dikuduskan, disucikan, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, tandanya kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada semua jemaat Tuhan, bahkan kepada kita semua di tempat ini. Mari kita siapkan untuk roti dan anggur. Haleluya, haleluya. Saudara, roti dan anggur sudah ada di tangan kita. Dan aminkan kebenaran Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14 mulai. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Kita angkat cawan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita angkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, kita siapkan untuk roti. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti, mengucap berkat, kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita akan makan roti ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara. Di hosti atau di roti ini ada ayat firman Tuhan. Kita boleh merenung sejenak, kemudian kita membaca kebenaran Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari dalam iman kepada Yesus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita siapkan untuk cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya.
Dia memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah darahku, darah Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam iman kepada Yesus, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sambil kita merenungkan dalam hidup kita, melalui perjamuan asa yang kudus ini, kita mengingat kembali karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Di atas Golgota, di atas bukit, dia boleh menderita. Kita naikkan pujian ini atas bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu heran dan berkuasa, karena Yesus menang di sana. Ku peluk kayu salib Tuhan. Amin. kayu Ku peluk kayu salib-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, ya datang, kayu salib diganti senang. Sekali lagi naikkan pujian ini sambil kita merenungkan karya salib Yesus yang sangat berharga bagi kita umat manusia. Haleluya. Amin. Tapi salib itu jadi terang mulia, karena Yesus menang di sana. Ku peluk kayu salib Tuhan. Kayu salib Tuhan, Amin. sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, ya datang, Kayu salib diganti senang. Kayu salib diganti senang. Kayu salib diganti senang. Sekali lagi kayu salib diganti senang. Kayu salib diganti senang. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih kesempatan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kesempatan kami kembali mengingat karya-Mu. Melalui karya salib, Engkau tebus kami yang berdosa ini dan Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami meresponi
untuk panggilan-Mu Tuhan, supaya kami diselamatkan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan kudus. Mereka dimanapun berada, di rumah, oh Tuhan, dimanapun mereka ada dan beribadah, kami percaya Tuhan hadir dan ada bersama dengan mereka. Memberkati semua situasi keadaan ekonomi daripada jemaat Tuhan. Memberkati keluarga jemaat Tuhan. Memberkati mulai dari suami, istri, anak-anak, keluarga semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga pelayanan mereka pun diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk pengembalaan, mulai dari ibu gembala sekeluarga, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, para majelis, bahkan semua kami yang menopang pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi kami tetap semangat, kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Presiden Jokowi, demikian juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan semua, oh Tuhan, kementerian, bahkan semua jajarannya Tuhan. Wakil-wakil rakyat DPR, MPR, DPD, para penegak hukum Tuhan, mulai dari KPK, polisian, bahkan juga Tuhan, aparat keamanan, TNI Tuhan, bahkan juga Tuhan, untuk kejaksaan, kehakiman, semua Tuhan, para stakeholder yang ada di bangsa kami Tuhan, biarlah mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan yang diamanatkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong kami, memberkati, dan biarlah Tuhan dalam kedisiplinan semua rakyat Indonesia untuk melaksanakan, oh Tuhan, semua agenda daripada pemerintah, supaya bangsa ini boleh keluar dari kemelut secara khusus, keluar dari masalah yang dihadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menolong kami. Mereka juga Tuhan yang melaksanakan tugas-tugas mereka, baik di gugus tugas, BNPB, kami berdoa Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami yang ada di kota Depok ini Tuhan. Tuhan berkati kami, demikian juga menghadapi untuk pilkada serentak untuk bulan Desember. Tuhan menolong biar ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan bagi mereka hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami GGP secara nasional, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah sampai di jemaat, diberkati Tuhan. Demikian juga untuk persiapan sidang raya tahun depan, Tuhan juga yang menolong panitia, bahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan dipersiapkan untuk bisa hadir dalam sidang raya ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan sukacitaku karena
kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang boleh kami berikan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, baik juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Engkau yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kembali mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGB Bethel Depok, Minggu 6 September 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Romi Palit MTH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Mantak. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 11 September 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 akan dilaksanakan hari Selasa 8 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama akan dilaksanakan hari Jumat 11 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH. Untuk PA Pos 3 Depok Timur Simpangan dan Raden Saleh akan dilaksanakan hari Selasa 8 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono. Tiap pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Untuk jadwal ibadah komisi, ibadah kaum wanita akan dilaksanakan hari Kamis 10 September 2020 jam 4 sore sampai selesai dengan pembicara Pendeta Muda Yvonne S.A. Majid dan WL oleh Ibu Shirley Rikumahu. Ibadah Komsel Youth akan dilaksanakan hari Jumat 11 September 2020 jam 7 malam sampai selesai dengan pembicara Kak Monika Wodi dan WL oleh Saudari Nashika Palit. Ibadah kaum pria akan dilaksanakan hari Sabtu 12 September 2020 jam 9 pagi sampai selesai dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono dan WL oleh Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak Espak. Tiap jadwal ibadah komisi akan dilaksanakan via Zoom. Kebaktian umum akan dilaksanakan hari Minggu 13 September 2020 dengan pembicara Pendeta Evert Kapugu MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adi Carlo Azarel Priyanka 6 September 2020, Saudari Ivana Karen Lun 7 September 2020, Pendeta Romi Palit MTH 9 September 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Edward Simanjuntak dan Monika Wodi 7 September 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Berita duka telah dipanggil kembali ke hadirat Allah yang Maha Pengasih, almarhumah Ibu Hajah Sunani, ibu dari almarhumah Pendeta Muda Trisni Sugiyarti atau Eyang Putri dari Imelda Sumarau, meninggal pada Rabu 20 September 2020. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pagi hari ini kembali kita bersama-sama boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, yaitu melalui perjamuan kudusnya, untuk mengingatkan kita bahwa kita boleh melalui hari lepas hari, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita benar-benar boleh menjadi satu
kita juga lakukan untuk selalu saling mendoakan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Kita mau berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia dalam minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, betapa kami bersyukur kepadamu, betapa kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan anak-anak-mu. Tuhan, kami mau membawa cucu-cucu kami yang berulang tahun pada minggu berjalan ini. Kami berdoa untuk Carlo Azarel Priyanka tanggal 6 September, juga dengan Ivana Karen Lun tanggal 7 September. Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada, biar tangan Tuhan yang Maha Kuasa memberkati mereka, biar anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi besar di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau memberi kesehatan baik untuk Carlo juga Karen, biar Karen juga boleh menjadi anak yang pandai di dalam sekolahnya, dan kami mempercayakan Tuhan kehidupan anak-anak kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan biar anak-anak ini ada di dalam perlindungan Tuhan sepanjang umur mereka. Bapa, kami juga bersyukur dan mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala Pendeta Romi Palit, yang pada tanggal 9 September Engkau tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Terima kasih Bapa, betapa luar biasa dan baiknya Engkau di dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, dia boleh menjalankan, oh Tuhan, hari lepas hari di dalam segala kegiatan pelayanan. Biar Tuhan terus yang menambah-nambahkan Tuhan hikmat marifat kepada hamba-Mu, supaya Tuhan dia boleh bertambah kuat di dalam Engkau, dia boleh bertambah mengasihi Engkau bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya, boleh terus melayani Engkau dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya di dalam segala bidang. Tuhan, biar urapan kuasa Allah yang khusus Tuhan berikan bagi hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh tetap setia dan taat di dalam menjalani kehidupannya ke depan bersama Engkau, dan biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Romi Palit seluruh hidupnya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kedua anak kami, keluarga muda Bapak Edward Simanjuntak dan Ibu Monica Wudi, yang pada tanggal 7 September boleh Tuhan memperingati ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan begitu mengasihi keluarga ini. Tuhan, kedua hamba-Mu yang setia di dalam melayani, Engkau telah mengaruniakan dengan kedua anak mereka Tuhan, Ella dan Elo. Tuhan, biar kasih Tuhan terus mengikat keluarga ini, biar berkat kasih anugerah Allah turun atas keluarga ini, dan mereka boleh terus Tuhan diikat oleh cinta kasih Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak dan Ibu Monica Budi dan kedua anak mereka Ella dan Elo. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita dengan ucapan syukur kata-kata pujian. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami
Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan altar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Gembala dan wakil gembala bersama dengan tim MPS mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.